Halo teman-teman, masih semangat tentunya menjadi konten kreator di Facebook. Tentu saya doakan ya teman-teman tetap semangat. Nah, di sini kita masuk ke Facebook ya. Jadi Facebook ini untuk saat ini banyak sekali updatean-updatean terbaru dari perubahan insight ya, dari fitur monetisasi. Nah, di sini kita akan bahas ya untuk tips untuk pendapatan kita di Facebook ini bisa meningkat. Nah, ini yang disarankan oleh Facebook ya. Jadi kita akan bedah di video kali ini. Dan tentunya di sini kita masih membahas seputar fitur monetisasi baru yang ada di Facebook ya. Ini adalah monetisasi kreator konten ataupun monetisasi konten untuk di Facebook ya. Dengan catatan jika teman-teman sudah memenuhi syarat, maka biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi buat siapkan untuk monetisasi konten untuk di Facebook ya. Dan oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk apa sih tips ya meningkatkan untuk pendapatan kita di Facebook ini di bagian dari monetisasi kreator konten. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang belum mendapatkan fitur monetisasi ini, semoga ya cepat mendapatkan fitur monetisasinya ya. Oke, nah di sini kita masuk ke bagian dari monetisasi, kita masuk ke bagian Facebook dan jujur, jadi ini merupakan akun fanspage teman-teman ya. Jadi saya yang mendapatkan monetisasi konten di Facebook ini akun fanspage saya. Nah di sini kita masuk ke bagian dari monetisasi dan untuk saat ini saya juga lagi mengembangkan untuk akun baru ya, karena saya tahu untuk di Facebook ini ada peluangnya. Nah di sini saya sudah mendapatkan monetisasi konten untuk di Facebook ya. Dan untuk penghasilan kita nanti masih tetap ya, jadi akan masuk di bagian perkiraan pendapatan, kemudian juga akan masuk di bagian monetisasi konten untuk di Facebook ini. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan monetisasinya, nanti tampilannya adalah seperti ini. Ya, saya doakan ya semoga cepat ya teman-teman juga bisa mendapatkan fitur monetisasi ini. Oke, jadi dari Facebook sendiri, jadi tips untuk meningkatkan penghasilan kita di Facebook ya. Nah, untuk penghasilan sendiri untuk penghasilan sendiri nanti itu masuknya di bagian dari menu pembayaran teman-teman. Nah, jadi di bagian menu pembayaran seperti ini, kita klik seperti ini. Nah, di bagian menu pembayaran, nah contohnya di sini ada sekitar $16 ya. Dan untuk pembayaran yang sudah dibayarkan, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya sudah pernah mendapatkan sekitar $100 ya. Di bagian bawah ya, ada $101, kemudian ada $80, ada $19. Di sini statusnya sudah dibayar. Dan oke, jadi ini terkhusus buat teman-teman semua tips untuk meningkatkan pendapatan kita di Facebook sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Facebook. Kita akan bahas di video kali ini. Oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat yang baru nemu untuk channel ini ataupun baru mengetahui channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan fanspage maupun Facebook profesional ya. Nah, di sini untuk di bagian dari menu pembayaran sendiri, dengan catatan teman-teman ini sudah mengisi dengan benar ya. Jadi banyak sekali yang berkomentar seputar dari menu pembayaran yang salah. Nah, jadi saran dari saya, ketika nanti teman-teman ini mengisi untuk di bagian menu pembayaran maupun itu pajak ya, maupun itu menu pembayaran, harap kita cek berulang kali ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan nama ya. Biasanya perubahan kesalahan satu huruf pun di bagian menu pembayaran itu akan berakibat fatal untuk pembayaran teman-teman, karena untuk saat ini ketika teman-teman update untuk menu pembayaran itu akan sangat sulit ya, berbeda dengan di zaman dulu ya. Kalau di zaman dulu itu kita masih bisa sering update untuk menu pembayaran kita. Nah, kalau kita menggunakan via rekening bank ya kita harus teliti lagi, apalagi kalau di bagian dari pajak. Nah, untuk pajak Facebook sendiri teman-teman bisa menggunakan W8 ya. Jadi ada 3 fitur pajak, mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk di bagian pajak juga teman-teman jangan sampai salah, karena kalau sudah kesalahan di bagian menu pembayaran ini akan fatal ya. Karena menu pembayaran ini adalah tempat utama di mana pendapatan kita itu akan dibayarkan ya. Jadi informasi diri kita itu jangan sampai salah ya, karena banyak sekali dari kode swipe bank itu juga sudah saya bahas. Jadi kita juga wajib masukkan untuk kode swipe bank ya. Jadi tentunya seperti itu. Nah, di sini kita cek di bagian monetisasi seperti ini. Nah, untuk saran dari Facebook sendiri untuk kita bisa meningkatkan untuk pendapatan kita di Facebook di bagian dari monetisasi konten Facebook. Nah, di sini bisa kita cek saja seperti ini. Kita masuk ke bagian monetisasi konten Facebook.
Nah, di atas di sini ada rekomendasi dari Facebook ya. Potensi pendapatan Anda meningkat untuk waktu terbatas. Kemudian di sini tingkatkan pendapatan Anda mungkin lebih tinggi untuk postingan asli. Nah, artinya di sini keaslian dari konten kita ini yang paling dijaga oleh Facebook ya. Jadi kalau kita menggunakan konten asli, pendapatan malahan akan semakin tinggi teman-teman. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah terus posting konten baru yang berkualitas tinggi untuk memperoleh lebih banyak pendapatan. Nah, ini yang direkomendasikan oleh Facebook ya, dimana tips untuk meningkatkan pendapatan kita. Yang pertama adalah kita harus posting konten asli. Ya, jadi konten asli itu adalah sebuah konten yang kita rekam dari HP IP kita sendiri. Kemudian kita editing sendiri, dan teman-teman juga hindari untuk logo seperti logo capcut, logo TikTok itu hindari ya. Jadi logo juga bisa berpengaruh buat akun teman-teman susah mendapatkan monetisasi karena masuknya dalam keaslian konten terbatas. Nah, jadi saran dari saya, logo juga diperhatikan. Kemudian juga yang kedua adalah untuk postingan, ini khusus postingan asli, malahan pendapatan akan semakin tinggi. Dan di sini saya juga sudah mulai mengembangkan beberapa akun di Facebook karena saya lihat peluangnya cukup ada ya. Jadi banyak sekali yang sudah berhasil untuk di Facebook. Ibu rumah tangga itu sudah banyak pamer penghasilan di Facebook. Dan tentunya itu menjadi motivasi buat kita teman-teman, motivasi buat kita untuk terus belajar menjadi konten kreator. Nah, dimanapun di platform manapun yang namanya sebuah konten itu memang diwajibkan konten asli yang paling utama ya. Jadi kalau pesan dari saya, daripada kita menggunakan reupload tapi nggak tahu untuk akhirnya seperti apa ya, takutnya terkena pelanggaran, mending kita konten asli, malahan tenang, aman, dan juga nggak takut terkena pelanggaran. Nah, di sini untuk meningkatkan pendapatan sendiri, terus posting. Di sini yang kita garis bawahi adalah terus posting. Ya, terus posting konten baru yang berkualitas tinggi untuk memperoleh lebih banyak pendapatan. Nah, ini kunci utama. Ini bocoran dari Facebook itu sendiri ya. Jadi saran buat saya ya, walaupun teman-teman sibuk kerja, sibuk kemanapun, yang namanya konsisten, kita tetap harus menyiapkan satu video ataupun satu postingan agar untuk akun kita tetap aktif ya. Semakin banyak video kita, maka otomatis nanti video kita itu akan disebar oleh Facebook ya, dan itu tetap akan banyak penontonnya. Nah, saran dari saya teman-teman, lebih baik ya memperbanyak kualitas untuk videonya daripada teman-teman interaksi ke sana ke sini yang ujung-ujungnya akun teman-teman terkena pembatasan. Karena saya sudah membahas salah satu kunci utama penyebab kita terkena pelanggaran ataupun dibatasi 24 jam ataupun dibatasi 1 hari itu karena kita terlalu banyak mengikuti ya. Jadi daripada kita mengikuti ke sana ke sini, mendingan kita fokus bikin konten sendiri. Fokus memperbanyak konten. Semakin banyak konten, maka jangkauan akan semakin luas. Begitupun untuk pendapatan, monetisasi konten Facebook akan semakin cepat kejar target kita untuk minimal pembayaran. Jadi nanti bisa menggunakan PayPal dan juga bisa menggunakan via rekening bank. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Intinya ketika ingin sukses ya teman-teman tetap konsisten dan juga persisten. Sesibuk apapun tetap sempatkan untuk kita upload. Nanti nggak terasa video kita banyak, penghasilan besar. Nah, itu kan untungnya juga buat teman-teman semua. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.